Ya, halo teman, bertemu lagi di New Era Channel, dan di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan berhubungan dengan video yang saya posting tentang giat tes renang Bintara Polri, tes Bintara Polri. Sering ditanyakan di dua video yang saya posting, dan mungkin kesempatan ini saya ingin memberi informasi saja kepada mungkin adik-adik yang menanyakan, karena ini berhubungan dengan mungkin adik-adik yang mengikuti sehingga butuh informasi ini. Oke, kita langsung di pertanyaannya. Ya, saya pilih beberapa pertanyaan mewakili pertanyaan yang ditanyakan. Ya, jadi ada pertanyaan tentang dari gabut 135 cc jarak berapa meter kak? Itu kolam 50 atau 100 meter. Berapa kali untuk renang-renangnya? Ya, untuk tes renang untuk Bintara Polri, jarak yang ditempuh itu hanya 25 meter, tidak sampai 50, apalagi sampai 100 meter. Jadi jaraknya hanya 25 meter. Oke, berikutnya, kalau tes renang bebas pakai gaya apa aja bang? Oke, untuk gaya itu bebas. Untuk gaya yang dipilih itu bebas bagi setiap calon siswa. Pertanyaannya, ada tes renang toh? Maksudnya ini Saki bertanya bahwa apakah di polisi itu masih ada tes renangnya. Jadi tetap ada. Kalau di TNI mungkin sudah dihapuskan, tapi untuk di Polri masih tetap ada. Oke, beri your bike. Itu yang gak bisa renang sama sekali, gimana? Apakah bakal ikut selanjutnya atau gugur langsung di situ? Iya teman-teman, adik-adik, kalau memang adik-adik berminat untuk ikut dalam tes Bintara Polri ataupun tes Tamtama Polri juga, memang untuk tes renang itu harus dipersiapkan, harus dilatihkan, dan memang harus bisa. Nah, karena itu bagian dari penilaian. Sehingga kalau item itu tidak diikuti atau tidak bisa dilaksanakan, otomatis tidak ada nilai yang bisa diberikan, sehingga otomatis itu akan gugur. Untuk gugur. Jadi apabila tidak bisa berenang, sudah dipastikan akan gugur. Nah, ya. Oke, berikutnya. Dari sekian banyak peserta, 4 orang yang bisa gaya dada dipastikan mereka lulus. Tes renang diutamakan gaya dada. Semangat terus ya. Keren. Dari Sirait 1207. Iya. Di sini agak berbeda. Di tes renang untuk Polri itu yang dibutuhkan adalah kecepatan waktu. Jadi bukan hanya bisa berenang, tapi dia harus punya kecepatan waktu yang juga akan berpengaruh pada penilaian. Sehingga kalau dia menggunakan gaya renang apapun itu tidak menjadi persoalan. Mau gaya dada, mau gaya bebas, gaya kupu-kupu, itu terserah. Intinya bahwa dia bisa berenang dan bisa mencatat waktu lebih cepat seperti yang sudah ditentukan dalam sistem penilaian ini, karena yang dihitung adalah kecepatan waktunya. Oke, berikut. Berenang sudah tidak relevan lagi, agar Polri adakan perombakan. Dari Xiaomi Lahat. Oke, ini mungkin betul kan pada apa yang disampaikan oleh
Panglima TNI bahwa untuk TNI tes renang itu sudah dihapus, ya. Tapi untuk Polri belum ada perubahan, dan kegiatan tes renang tetap diadakan. Salah satu yang diujikan pada saat tes Polri, tes masuk Bintara Polri atau mungkin juga Tamtama. Relevan atau tidak? Begini, oke, kalau ditanya relevan atau tidak, saya mau bilang bahwa kegiatan kami Polri, khususnya kami di Brimob, saya kegiatan tugas kami itu selalu berhubungan dengan medan-medan yang bukan hanya medan perkotaan, tetapi medan pegunungan, yang juga mungkin perkampungan, yang harus menyeberang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan berjalan kaki. Otomatis kita akan melewati banyak-banyak lokasi yang seperti sungai, kali. Dan kalau kemampuan berenang itu tidak ada, ini akan menjadi masalah. Kemudian di kami, salah satu fungsi yang harus kami miliki adalah itu kemampuan SAR, ya, baik itu SAR laut maupun SAR darat. Nah, kegiatan SAR ini juga berhubungan dengan air. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kegiatan SAR di laut kalau kita tidak menguasai berenang? Jadi kalau ditanya relevan atau tidak, ini masih sangat relevan. Dan bagi saya pribadi, untuk tes renang di Polri jangan sampai dihapus, karena ini berhubungan dengan kegiatan tugas-tugas yang memang sering dihadapi di lapangan. Nah, kita tidak hanya ada di perkotaan, tapi kita juga ada di lokasi-lokasi yang dari satu lokasi ke lokasi lain, dari satu kampung ke kampung lain, kita harus juga melewati sungai, kali, dan juga laut, ya. Apalagi kita di daerah Indonesia Timur, dari satu kampung ke kampung lain itu kadang harus melewati pulau ke pulau menggunakan kapal, perahu, dan transportasi laut lainnya. Jadi kalau tidak bisa berenang, itu riskan sekali. Nah, bagaimana kita bisa menolong orang kalau kita sendiri tidak bisa berenang, ya? Jadi kalau ditanya relevan, sangat relevan sekali. Oke, lanjut. Kalau tes renang intinya bisa sampai 50 meter kan? Admin bebas pakai gaya apa saja, ya. Untuk jarak tempuh yang harus ditempuh dalam kegiatan tes renang itu jaraknya hanya 25 meter, ya, tidak sampai 50 meter, hanya jaraknya 25 meter. Bebas pakai gaya apa saja, ya, gayanya bebas. Jadi kalau mau pakai kacamata renang juga boleh, karena di sini catatan waktu yang ditentukan, ya. Berenang dengan gaya apa, mau gaya punggung juga bisa, kupu-kupu bisa. Intinya catatan waktu yang dihitung seberapa cepat dia masuk. Kalau dia bisa berenang masuk dalam 16 detik, nilainya bisa dapat 100. Kita lanjut. Maaf Kak, dari file channel. Maaf Kak, mau nanya, itu tes renangnya bisa dari lompat kah atau harus turun dulu kah? Makasih. Oke. Ya, saya paham pertanyaannya. Maksudnya bahwa apakah kita berdiri dari samping kolam lalu kita lompat kemudian berenang, atau bagaimana, ya. Jadi untuk tes renang ini calon siswanya itu dia turun ke dalam kolam, kira-kira setengah atau 1 meter dari dinding kolam. Dia tidak boleh menyentuh kolam, tidak boleh berpegangan di kolam. Nah, kemudian setelah itu diberi apa-apa dan dia melakukan kegiatan berenang tanpa harus menyentuh tembok ataupun mendorong. Biasanya kan kita taruh kaki untuk menjadi tumpuan untuk mulai berenang. Itu tidak boleh. Jadi jarak mungkin 1 atau setengah meter itu kita langsung ancang-ancang untuk mulai berenang tanpa harus mendorong
dinding kolam ataupun menjadikan dinding kolam sebagai tumpuan, itu tidak boleh. Jadi kita turun dulu, kemudian aba-aba mulai langsung melakukan kegiatan berenang. Oke, mungkin itu jelas ya. Jarak berapa meter kayak itu kolam, 50 atau 100 meter, berapa kali untuk renang-renangnya. Ya, jadi 25 meter panjang kolamnya. Tidak bolak-balik ya, hanya satu kali pergi saja. Jadi ini mungkin pertanyaannya, apakah panjang kolamnya itu pergi kembali lagi? Tidak. Jadi hanya satu kali jalan. Ya, jadi 25 meter itu hanya satu kali renang sampai 25 meter selesai. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa saya coba jawab. Mudah-mudahan dari beberapa pertanyaan ini bisa mewakili teman-teman atau adik-adik yang bertanya di video yang saya bagikan. Alangkah baiknya masih punya cukup waktu banyak, beberapa bulan ke depan, adik-adik bisa mempersiapkan diri, berlatih, berenang, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain bisa disiapkan untuk psikotes, akademi. Banyak sekali soal-soal di YouTube yang juga mungkin bisa dipelajari lebih awal, yang mungkin nanti saran saya seperti di video sebelumnya saya bagikan. Saran saya di waktu-waktu dekat mungkin bisa dipersiapkan dengan bimbel psiko, akademi. Itu mungkin bisa dipersiapkan selain dari kegiatan persiapan fisik lainnya untuk jasmani dan juga yang ini kegiatan renang, supaya adik-adik bisa meyakinkan diri punya peluang bisa lolos. Mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya bagikan berhubungan dengan video yang saya bagikan. Mudah-mudahan ini menjadi informasi tambahan untuk adik-adik yang sementara mempersiapkan diri untuk masuk dalam tes calon siswa Bintara Polri di tahun berikutnya. Oke, semoga sukses dan selamat berjuang. Terima kasih. Thanks for watching dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.